Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Ramadan dengan NIM 2020 034. Di sini saya akan menjelaskan analisa serta simulasi saya terkait UAS pembangkit tenaga listrik. Di sini saya mengambil 4 jurnal dari jurnal yang pertama berjudul MPPT Using Particle Swarm Optimization and Artificial Bee Colony Algorithm, atau menggunakan kecerdasan buatan intinya di sini. Selanjutnya ada Maximum Power Point Tracking Control Using Neural Network untuk Photovoltaic System atau ANN. Dan yang ke jurnal keempat di sini ada Maximum Power Point Tracking Control Using Neural Network for Photovoltaic System. Dan jurnal yang kedua yakni berjudul Optimization of Maximum Power Point Tracking menggunakan PNO fuzzy dan INC fuzzy algorithm. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan analisa terkait jurnal yang pertama. Permasalahan yang diambil yaitu dari pemanfaatan sistem PV dan rendahnya energi listrik yang dihasilkan, terutama ketika kondisi radiasi matahari rendah dan suhu yang selalu berubah-ubah. Dalam berbagai perubahan kondisi suhu dan radiasi, terdapat titik yang membuat PV menghasilkan energi tertinggi dengan efisiensi maksimum. Titik tersebut adalah maksimum power point. Tujuannya untuk mengoptimalkan daya keluaran solar cell. Sumber datanya ada perancangan sistem photovoltaic PV, boost converter, MPPT dengan algoritma PSO dan algoritma ABC. Metodenya menggunakan boost converter yang dioptimalkan dengan algoritma particle swarm optimization atau PSO, dan di sini ada artificial bee colony atau ABC. Objek penelitiannya yakni pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Hasil penelitiannya dari jurnal yang pertama, daya keluaran sistem MPPT menggunakan boost converter dengan algoritma PSO lebih optimal dibandingkan sistem MPPT menggunakan boost converter dengan algoritma ABC. Selanjutnya di jurnal yang ketiga yakni berjudul Maximum Power Point Tracking Control Using Neural Network untuk photovoltaic system, yaitu mencari titik maksimum dari MPPT menggunakan ANN atau neural network. Permasalahannya sistem fotovoltaik atau PV mendapatkan perhatian besar karena dianggap sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang paling menjanjikan belakangan ini, karena perkembangannya dan pengeluaran biaya sistem menjadi solusi untuk efektif untuk masalah lingkungan. Tujuannya yakni untuk memperbaiki efisiensi sistem PV masih merupakan bidang penelitian yang menantang. Sistem PV tidak dapat dimodelkan sebagai sumber arus DC konstan karena daya keluarannya bervariasi tergantung pada suhu, iradiasi, dan juga arus beban. Sumber datanya gangguan dan pengamatan PNO, yang B MPPT menggunakan syaraf tiriwan atau ANN, yang C database pelatihan dan pengujian CST yang digunakan. Metode penelitiannya menggunakan metode PNO dan logit fuzzy. Objek penelitiannya yakni pembangkit listrik tenaga surya. Hasil penelitiannya yakni MPPT bervariasi yang digunakan memiliki waktu konversi yang lebih baik dibandingkan teknik PNO konvensional. Selanjutnya di jurnal keempat yakni Maximum Power Point Tracking menggunakan Using Neural Network for Photovoltaic System. Sistem PV tidak dapat dimodelkan sebagai sumber arus DC konstan karena daya keluarnya bervariasi bergantung pada suhu, iradiasi, dan juga arus beban. Untuk mengurangi dampak variasi lingkungan tersebut, diperlukan pengontrol MPPT Maximum Power Point Tracking untuk memanfaatkan daya yang diperoleh secara optimal.
Sumber datanya yakni mengambil gangguan dan pengamatan PNO, memilih struktur jaringan, melatih jaringan, menguji jaringan, basis data yang digunakan untuk pelatihan dan pengujian ANN. Metodenya yakni pelacakan titik daya maksimum menggunakan ANN yang diusulkan untuk mengontrol konverter DC-DC. Objek penelitiannya yakni pembangkit tenaga listrik. Hasil penelitiannya yakni hasil simulasi yang disajikan untuk kedua kontrol MPPT dalam variasi cepat, kondisi insolasi dan suhu mengkonfirmasi efektivitas pengontrol MPPT yang diusulkan baik dari segi efisiensi dan waktu respon yang cepat. Osilasi yang dapat diabaikan di sekitar titik maksimum yang mudah agar keuntungan utama dari pengontrol MPPT yang diusulkan memiliki waktu konversi yang lebih baik daripada teknik konvensional. Sini yang terakhir yakni optimasi of maximum power point tracking menggunakan PNO fuzzy dan INC fuzzy algorithm. Permasalahannya daya yang rendah, osilasi tinggi, serta pelacakan daya yang sangat lambat. Tujuannya untuk mengetahui pelacakan titik maksimum serta mendapatkan efisiensi yang baik dan tingkat akurasi yang tinggi. Sumber datanya desain PV, desain titik daya maksimal MPPT, model PNO, terus ada model incremental consistency IC, serta model PNO fuzzy. Serta kelima yakni menggunakan algoritma PNO fuzzy dan IC fuzzy. Objeknya tetap PLTS. Hasilnya di sini rancangan algoritma PNO fuzzy dan IC fuzzy mencapai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan algoritma biasa dengan osilasi yang dihasilkan oleh algoritma gabungan PNO fuzzy dan IC fuzzy cukup rendah dibandingkan dengan algoritma PNO dan IC konvensional. Selanjutnya di sini ada analisa kelebihan dari jurnal keempat di atas, yakni kelebihannya yakni untuk meningkatkan pemanfaatan daya sistem fotovoltaik PV. Selanjutnya dengan menggunakan MPPT mendapatkan daya maksimum sistem PV dan untuk menyediakan dan daya ke beban konsumen, mendapatkan hasil yang dengan tingkat efisiensi lebih dengan menambahkan metode yang diusulkan, mendapatkan stabilitas dan kinerja dengan baik dari perbandingan beberapa metode. Analisa kekurangan penelitian dari jurnal pertama yakni di sini boost converter yang telah dibuat tidak dapat bekerja ketika beban yang diberikan terlalu kecil karena menyebabkan beda potensial sehingga terjadi short circuit pada sistem. Untuk jurnal yang ketiga, terdapat osilasi dan masalah konvergensi yang terjadi pada titik-titik tertentu selama pelacakan. Pada jurnal keempat, tanpa menggunakan logik fisik, sistem PV beroperasi dengan sedikit perawatan. Tanpa menggunakan algoritma PNO fuzzy dan IC fuzzy pada fotovoltaik, masalahnya terkait dengan pembangkit listrik yang tidak mencukupi dengan efisiensi daya yang rendah. Ini pada jurnal yang kedua. Untuk saran dan analisa saya terkait pengembangan metode MPPT berdasarkan referensi makalah yang ada, yakni dengan adanya pengembangan metode MPPT menggunakan beberapa atau modifikasi metode yang diusulkan dapat mendapatkan hasil daya maksimum yang diinginkan serta kinerja dari panel yang digunakan dan tingkat stabilitas yang baik, serta menggunakan boost converter akan lebih baik membantu dalam menggunakan pengoptimalan terhadap daya keluaran PV, serta menggunakan algoritma particle swarm optimization menghasilkan output yang lebih baik jika dibandingkan dengan algoritma artificial bee colony. Untuk membuktikan analisa saya ini, mari kita coba di analisa saya terkait simulasi MATLAB. Di sini pertama saya menggunakan metode BNO. Di sini yang saya uji yakni jurnal yang pertama di sini, yakni MPPT menggunakan algoritma PSO serta artificial bee colony. Tapi di sini simulasinya saya hanya menguji ada dua pengujian. Yang pertama saya simulasikan menggunakan metode BNO dan nanti akan kita bandingkan dengan metode PSO. Pertama yang saya buat yakni dengan metode BNO ini
Untuk parameternya sesuai dengan parameter PV yang pada bab 1 di sini. Parameternya yang dimasukkan yakni ini model daya maksimumnya 100, oke. Daya maksimum di sini ada 100 watt. Arus maksimumnya kita isikan 5,69, short circuitnya 6,09, serta input tegangan maksimum dari power point-nya 17,6. Kita inputkan pada PV array yang digunakan. Selanjutnya di sini juga ada rangkaian boost converter. Boost converter ini juga merupakan perhitungan dari persamaan yang dihasilkan. Seperti ini. Ini menggunakan persamaan R VO, persamaan di sini. Nah, intinya. Jadi setelah itu kita hitung untuk mencari nilai C, L, dan R-nya. Di sini saya menghitung menggunakan MATLAB seperti ini. Sesuai dengan rumus didapatkanlah hasil LCR sama debosnya. Untuk substitusinya sendiri seperti ini. Untuk algoritma PNO-nya, oke, langsung saja kita simulasi dengan iradiansi 1000 dan suhu 25. Dengan rise time 2. Di sini yang kita tampilkan berupa VPV, daya, dan duty cycle-nya. Ketika iradians 1000, sinyalnya sudah mencapai titik maksimum pada 100 watt. Ketika iradiansinya berada pada 1000, jika kita turunkan iradiansinya, jika iradians diturunkan, maka kita buat 500, dia akan turun juga pada 500, tetapi sini terdapat osilasi. Untuk duty cycle-nya dia berada pada 0,8. Untuk iradiansi penuh atau maksimal di 1000, dia mencapai titik arus maksimum pada 100 watt. Coba dinaikkan lagi menjadi 1000. Jadi terdapat overshoot sedikit. Dan selanjutnya mencapai titik maksimum. Baik, seperti itu untuk simulasi dari PNO. Dan di sini saya akan mencoba dengan metode yang kedua, yakni dengan metode BSU.
tadi saya komen dulu. Ini saya komen untuk rangkaiannya. Untuk algoritma PSU sendiri, di sini saya mengambil referensi dari YouTube. Seperti ini untuk algoritmnya. Data yang ditampilkan berupa PVP, VP, dan IP-nya, dayanya, tegangan serta arus yang dihasilkan. Di sini power GUI-nya kita ganti dulu dengan discrete. Coba kita simulasi. Dia masih terdapat error pada select bus. Di sini belum saya komen. Oke, sudah keluar. Dia berada pada dayanya berada pada titik maksimum. Dan algoritma PSU ini untuk mencapai suatu titik dia mencari titik-titik tertentu dulu untuk mencapai titik maksimum yang dihasilkan. Di sini akan dicoba dengan iradiansinya kita turunkan 500. Dayanya di sini juga mengikuti pada 50. Serta kita cek untuk jika iradiansinya 500 maka dia tidak
bekerja dengan baik atau di bawah titik maksimum yang seharusnya 50. Kita naikkan lagi. Nah, dia dayanya akan naik pada titik maksimum yakni 100. Dengan tegangan yang dihasilkan sekitar 15-18 volt, dan arusnya berada pada sekitar 5,5 ampere. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah tingkah laku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.